Bocor arahan taktik Zirkzee sebelum dimasukkan. Arsenal dapatkan Mikel Merino. Jurgen Klopp kembali latih Dortmund. Kabar gembira dari Sandy Walsh. Sintayong spill pemain yang ia coret. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Sebelumnya, Mimin mau ucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Di hari kemerdekaan ini, kalian jangan sampai terlewat berita laga pembuka Liga Inggris musim 2024-2025. MU sukses jadi tim Liga Inggris pertama yang cetak gol dan memenangkan pertandingan. Red Devils berhasil mengandaskan tim tamu Fulham dengan skor 1-0. Gol satu-satunya anak asuh Ten Hag dicetak oleh pemain pengganti Joshua Zirkzee di menit 87. Pemain anyar setan merah tersebut ciptakan gol setelah menerima umpan matang dari Garnacho. Ada Bayern Munchen yang juga sukses raih kemenangan di laga DFB Pokal. Groningen sukses raih kemenangan telak 0-4 atas tim kasta kedua Jerman Ulm. Gol anak asuh Vincent Kompany masing-masing dicetak oleh brace dari Thomas Müller, Kingsley Coman, dan Harry Kane. Kemenangan MU atas Fulham di Old Trafford menyisakan cerita menarik. Dilansir The Sun, sebelum Joshua Zirkzee dimasukkan di babak kedua, ternyata ada instruksi khusus dari tim pelatih MU yang berperan. Zirkzee terlihat disuruh untuk mencari celah yang jadi titik lemah bek Fulham. Selain itu, terlihat juga instruksi bagaimana Zirkzee disuruh menempati ruang tertentu saat open play maupun situasi bola mati. Hasilnya terbukti. Zirkzee mencetak gol dari skema arahan taktik tim pelatih tersebut. Sementara itu, fans MU masih bertanya-tanya tentang keberadaan Jadon Sancho yang tak masuk skuad saat melawan Fulham. Dilansir dari Goal, ternyata ketidakhadiran Sancho dikarenakan masih mengalami infeksi telinga dan belum fit 100%. Hal itu disampaikan langsung oleh arsitek MU Erik ten Hag. Sebelumnya, ada kabar juga yang beredar bahwa Sancho tak masuk skuad karena sedang menyelesaikan proses transfernya ke PSG. Masih dari laga MU versus Fulham. Ada kejadian menarik ketika Lord Harry Maguire terjatuh dan malah mendapat kartu kuning dari wasit. Dilansir dari The Sun, aksi diving Maguire tersebut malah mendapat cibiran dari fans MU sendiri. Meski bermain bagus sepanjang laga, fans MU malu akan kelakuan mantan kaptennya tersebut. Maguire bahkan dikatakan fans lebih cocok ikut cabang Olimpiade menyelam. Mantan bek MU Gary Neville pun belak-belakan bahwa Maguire memalukan karena kurang pandai melakukan diving. Chelsea sama halnya dengan Maguire yang diejek fans sendiri. Dilansir dari The Sun, The Blues yang terlihat sedang latihan kebugaran di gym jelang melawan City diejek fansnya karena di gym tersebut penuh sesak pemain. FYI, pemain Chelsea kini mengalami overload karena hampir mencapai 40-an. Fans Chelsea yang melihat kondisi tersebut membandingkan bahwa tempat kebugaran Chelsea tersebut serasa tempat gym yang ramai di pinggir jalan atau tempat gym yang dipenuhi orang ketika tahun baru. Dari kabar Chelsea, kini beralih ke kabar dari Manchester City. Jelang melawan Chelsea, City dipastikan akan tanpa gelandang bertahan mereka Rodri. Dilansir dari Daily Mail, Rodri absen karena cederanya di laga final Euro 2024 lalu belum sembuh total. Hal itu disampaikan langsung oleh Pep. Pep memberinya waktu istirahat tambahan. Rodri dikatakan Pep belum berlatih dan diperkirakan baru akan kembali ke tempat latihan City pada Rabu 21 Agustus 2024. Sebagai gantinya, Rico Lewis dan Kovacic sudah disiapkan untuk gantikan Rodri saat hadapi The Blues. Masih dari City, dilansir Football Espanya, kemungkinan Cancelo bertahan dan bermain lagi di Etihad kini terbuka lebar. Pasalnya, Pep Guardiola telah terbuka untuk menghidupkan kembali hubungannya yang retak dengan Cancelo. Pep mengatakan bahwa Cancelo telah kembali berlatih bersama skuad dan tak ada masalah. Pep seperti memberikan kode bahwa Cancelo bisa jadi opsi bek sayap City musim ini. Beralih ke Arsenal. Dilansir dari Goal, The Gunners dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer Mikel Merino dengan Real Sociedad di angka 29,8 juta pounds. Selain itu, sang gelandang juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Arsenal mengenai detail kontrak dan gaji. Mikel Merino kemungkinan akan segera meninggalkan Spanyol untuk terbang ke London guna merampungkan proses transfernya tersebut. Masih dari kota London, pemain sayap veteran asal Brasil Willian telah mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan Fulham. Pemain 36 tahun tersebut telah mengucapkan kalimat selamat tinggal kepada publik The Cottagers lewat akun Instagram pribadinya. Meski Willian diharapkan menandatangani kontrak baru setahun lagi di Craven Cottage, namun sang pemain memilih untuk pulang kampung ke Brasil. Belum dipastikan klub mana yang akan ia bela di Brasil.
Dari klub London lainnya, Crystal Palace. Dilansir dari Daily Mail, klausul pelepasan Eberechi Eze senilai 60 juta pounds kini telah berakhir. Artinya, klub seperti City atau Spurs yang tertarik merekrut Eze tidak bisa lagi menebus Eze dengan harga tersebut. Crystal Palace dikabarkan akan memasang klausul pelepasan Eze yang jauh lebih mahal. Pasalnya, mereka tak ingin kehilangan lagi aset berharganya setelah sebelumnya kehilangan Olise. Beralih ke kabar selanjutnya. Ada kabar heboh datang dari Jurgen Klopp. Dilansir dari Goal, dalam suasana nostalgia, Klopp akan kembali ke ruang ganti Dortmund sebagai pelatih untuk laga perpisahan Lukas Piszczek dan Jakub Blaszczykowski. Klopp sudah bersedia menerima tawaran tersebut lewat sebuah video call. Laga perpisahan tersebut rencananya akan dihelat di Signal Iduna Park pada tanggal 7 September 2024. Klopp nantinya akan jadi pelatih Dortmund di pinggir lapangan dengan segala atribut Dortmund yang akan ia kenakan. Masih dari sepak bola Jerman. Dilansir dari Goal, pelatih baru Munchen Vincent Kompany baru-baru ini telah mengeluarkan salah satu gelandang dari skuad yakni Leon Goretzka. Padahal sang pemain dalam keadaan fit dan masih coba berjuang agar mendapat tempat di skuad Kompany. Kompany belak-belakan mengatakan bahwa Goretzka tak masuk dalam rencana timnya musim ini. Meski dilaporkan siap pindah, namun naasnya sejauh ini di Rotten belum menerima tawaran dari klub manapun yang ingin memboyong Goretzka. Sementara itu, dari kabar sepak bola Italia, Fiorentina tertarik untuk segera memboyong Victor Lindelof dari MU. Bek asal Swedia tersebut dilansir The Sun sedang dalam tahap pembicaraan transfer dengan La Viola. MU bersedia melepas Lindelof setelah mendapatkan The League dan Euro. MU juga ingin menguangkan Lindelof sebelum kontraknya habis 2025. Di sisi lain, Fiorentina masih ingin cari pengganti beknya Nikola Milankovic yang sudah sepakat gabung Nottingham Forest. Kini beralih ke kabar sepak bola nasional. Ada kabar gembira dari pemain timnas Indonesia Sandy Walsh. Walsh telah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Aislinn Konik pada Jumat 16 Agustus 2024. Dalam unggahan Instagram istrinya, terlihat sepasang pengantin tersebut mengenakan baju adat Jawa. Karena memang Sandy Walsh memiliki keturunan Surabaya dari sang nenek. Sandy Walsh memang sudah lama menjalin hubungan dengan Aislinn Konik yang merupakan seorang atlet basket timnas Kanada. Dari kabar gembira Sandy Walsh beralih ke kabar kurang mengenakan bagi para pemain timnas lainnya yang namanya dipastikan dicoret oleh Sintayong. Rencana 26 pemain yang akan dibawa Coach Shin di laga melawan Arab Saudi dan Australia perlahan mulai terbongkar. Sejauh ini ada 3 pemain yang dipastikan akan dicoret oleh Sintayong. Mereka adalah Elkan Bagot, Malik Rizaldi, dan Jens Revan. Alasan Bagot tidak dipanggil karena masih ada rasa kecewa Coach Shin saat Bagot mangkir dari panggilan timnas. Kalau Malik Rizaldi karena alasan cedera. Sedangkan Jens Revan menurut Coach Shin masih terlalu muda dan harus menaikkan mental bertandingnya. Akan bakal menggeser Noni Madueke dari posisinya di lini depan. Maka dari itu, The Blues terbuka untuk menjual sang pemain musim panas ini. Dilansir Express, Chelsea telah mematok harga untuk Madueke. Bagi klub yang serius menginginkannya harus menyiapkan uang sebesar 60 juta pound. Newcastle United kabarnya jadi salah satu klub yang berminat. Gelandang Manchester United Scott McTominay dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester United. Kepergiannya diperlukan agar United bisa mendatangkan gelandang baru. Dilansir Tribal Football, Napoli telah menghubungi United untuk bernegosiasi. United meminta 30 juta pound untuk menyegel kesepakatan. Sedangkan Napoli hanya ingin meminjam sang pemain. Antonio Conte kabarnya kagum dengan kondisi fisik dan naluri mencetak golnya. McTominay pun dikabarkan tertarik bekerja di bawah asuhan Conte. Kabar bahwa Everton akan dijual semakin meredup. Tapi baru-baru ini pihak klub kembali membuka negosiasi lagi dengan bos Crystal Palace, John Textor. Dilansir Tribal Football, kesepakatan ini terkesan dipaksakan karena Textor jelas tidak memenuhi syarat untuk mengakuisisi saham Everton. Saat ini, pihak Everton sedang membujuk pengusaha asal Amerika Serikat itu untuk melepas saham Palace dan menginvestasikan uangnya ke Everton. Ipswich Town dikabarkan sedang mencari penyerang di bursa transfer musim panas kali ini. Selain Semi Smodic,
Ipswich dikabarkan sedang mencari cara untuk mendatangkan striker Chelsea, Armando Broja. Dilansir Treble Football, Chelsea mematok harga Broja di angka 30 juta pound. Itu jadi angka yang terlalu tinggi bagi klubnya Elkan Bagot. Maka dari itu, Ipswich masih mencari solusi. Salah satunya bisa saja dengan pinjaman. Transfer kali ini, kabarnya Arne Slot sedang mencari pemain bertahan baru. Dilansir Goal, Ryan Aït-Nouri jadi nama teratas dalam daftar pencarian. Liverpool dikabarkan sudah mengontak Wolves dan menanyakan ketersediaan sang pemain. Aït-Nouri diproyeksikan untuk menjadi pelapis bagi Andy Robertson karena bek asal Skotlandia itu kini kerap mengalami cedera. Masih dari sepak bola Inggris, tapi bukan soal bursa transfer, melainkan tentang video assistant referee alias VAR. Dilansir The Guardian, FA sedang mendapat banyak keluhan tentang kinerja VAR yang kerap mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial. Mendengar hal ini, Howard Webb pun angkat bicara. Webb yang kini menjabat sebagai kepala perwasitan di Inggris mengatakan bahwa tindakan protes dan keluhan yang muncul berdasarkan ketidaksukaan kepada hasil keputusan. Kebanyakan mereka yang bersuara adalah fans dari sebuah klub yang merasa dirugikan oleh keputusan VAR. Tentu saja, tuntutan semacam ini tidak diindahkan oleh PGMOL dan juga FA. Masih tentang kebijakan di sepak bola Inggris. Dalam beberapa hari terakhir, fans sepak bola di Inggris diributkan dengan harga tiket yang semakin melonjak. Seperti yang diwartakan Independent, harga tiket pertandingan Liga Inggris telah mengalami kenaikan sekitar 6,7%. Hampir semua klub menaikkan harga tiket. Tercatat, hanya Crystal Palace yang mempertahankan harga musim lalu. Hal ini membuat para fans mulai cuap-cuap di media sosial. Ada Lazio yang dikabarkan telah menemukan pengganti Ciro Immobile yang hijrah ke Besiktas. Dilansir Treble Football, Lazio baru saja mencapai kesepakatan dengan Salernitana soal transfer salah satu strikernya, yakni Boulaye Dia. Kabarnya, dia pindah dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Dalam klausul kontraknya, Lazio memiliki opsi pembelian di angka 11 juta euro. Sementara kabar dari MLS, LA Galaxy baru saja resmikan transfer bintang timnas Jerman Marco Reus. Dilansir Goal, pemain berusia 35 tahun itu diikat kontrak dengan durasi 2,5 tahun. Galaxy memang merekrut Reus dengan status bebas transfer, tapi tetap menggelontorkan uang. Mantan klub David Beckham itu harus membayar Charlotte FC untuk biaya discovery right sebesar $400.000 AS. Sementara Xherdan Shaqiri yang baru saja dilepas oleh Chicago Fire mendapatkan predikat baru di MLS. Dilansir The Guardian, Shaqiri dianggap tampil mengecewakan selama 2,5 musim bersama Chicago. Bahkan, banyak pundit sepak bola Amerika Serikat menyebut Shaqiri sebagai transfer terburuk MLS. Di sisi lain, fans-fans Chicago malah membela sang pemain. Menurut mereka, ini bukan sepenuhnya salah Shaqiri.